Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita datang pada Tuhan, berikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik. Sebentar ya Allah, kami akan naikkan pujian kami, berkati setiap kami sebagai ucapan syukur di dalam kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau yang kami sembah di dalam kehidupan kami. Bapa Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Kau dimuliakan di atas segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau ditinggikan di atas segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Kau dimuliakan di atas segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau ditinggikan di atas segalanya. Mari bersama-sama katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Tuhan, Kau yang kami sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, lebih lagi mari bersama-sama katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku
sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, 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 mari sembah, Kau ku sembah. Haleluya, haleluya. Oh, Kau yang kami sembah, ditinggikan atas segala-galanya. Haleluya. Ya la 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 base. Shara la 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 ma ya la la ya la 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 bo Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rama ya la 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 bo. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, oh, haleluya. Shiriri, ya la 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 ya la la la. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, kami serahkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan, di dalam mengambil sebuah langkah atau keputusan, seringkali tanpa sadar kita lebih bersandar pada logika kita, keuangan kita, kepandaian kita, relasi kita, dan kekuatan kita. Dan kita sering lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dan biasanya setelah ada trouble, ada masalah di sana, di sini, baru kita ingat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Pengkhotbah 9 ayat 11 dikatakan, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Dari Pengkhotbah 9 ayat 11 ini, Tuhan mengingatkan bahwa di dalam kehidupan segala sesuatu bisa terjadi di luar prediksi kita atau tidak seperti yang kita pikirkan, bahwa kecepatan, keunggulan, kekayaan, bahkan kecerdikan bukan jaminan untuk sebuah kemenangan, tetapi ada faktor lain yang disebut dengan waktu dan nasib. Waktu dan nasib berbicara tentang kairos Tuhan, dan perlu kita ketahui bahwa waktu Tuhan terkait dengan nasib kita, yaitu hukum tabur tuai yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Oleh karena itu, jika di dunia berlaku hukum, siapa yang cepat, dia yang dapat, dan siapa yang kuat, dia yang menang.
Maka melalui kitab Amsal ini Tuhan hendak mengingatkan bahwa ada kairos Tuhan yang memegang peran dalam keberhasilan dan pencapaian kehidupan ini. Ingat kisah Daud saat melawan Goliat. Sehebat-hebatnya Goliat, pahlawan yang gagah perkasa, memiliki segudang pengalaman dalam berperang, tetapi dapat dikalahkan oleh Daud, si penggembala kambing domba yang hanya 2-3 ekor itu, dan yang tidak memiliki pengalaman berperang. Mengapa hal itu bisa terjadi? Bagi dunia terasa aneh, tidak bisa dicerna secara logika, dan ada yang menganggap sekedar dongeng. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan Daud menang karena Daud mendatangi Goliat di dalam nama Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Dengan nama Tuhan memiliki arti bahwa Daud bekerja atas nama Tuhan, bahwa Daud adalah utusan Tuhan, bahwa Daud tidak seorang diri tetapi bersama dengan Tuhan. Di Roma 8 ayat 31b dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Oleh karena itu, jangan heran kalau Daud bisa mengalahkan Goliat sebab Tuhan ada di pihak Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita teladani Daud. Tidak takut dalam menghadapi Goliat-Goliat kehidupan, persaingan bisnis, persaingan karir, fitnah yang akan menghancurkan kita dan lain-lain. Tetapi datangilah semuanya dalam nama Tuhan. Dan ingat, ketika kita memakai nama Tuhan, berarti kita ada di dalam kebenaran dan kekudusan sebab Tuhan kita adalah kudus. Dan ketika kita bersama Tuhan, miliki iman bersama Tuhan, bahwa kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Di dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kalau hari ini saudara masih ada di padang gurun atau lembah yang kelam, jangan takut, miliki konsep pikir yang benar bahwa ada kairos Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati manusia, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tidak dapat menyelami. Inilah penyebab manusia sering komplain, protes dan kecewa dengan Tuhan. Dan Yesus pernah memberikan satu ilustrasi di Lukas 15 ayat 28 sampai 30. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Si sulung marah karena tidak tahu konsep pikir bapaknya. Demikian juga dengan kita. Terkadang kita seperti anak sulung, protes, komplain sama Tuhan karena kita tidak memahami konsep pikir Tuhan. Kita merasa
sudah melayani Tuhan dengan sepenuh hati, setiap minggu ke gereja dan lain-lain, tetapi belum diberkati. Sementara teman kita, pejinah kelas kakap, baru aja bertobat, sudah diberkati secara luar biasa. Karena itu, saudara merasa Tuhan tidak adil, saudara kecewa, marah, dan bersikap apatis kepada Tuhan, tidak peduli dengan rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, karena rancangan Tuhan sempurna atas setiap kita. Oleh karena itu, setiap kita memiliki destiny yang berbeda yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tugas kita adalah mengasihi Tuhan, dan definisi mengasihi Tuhan adalah memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Percaya saudara, ketika kita mengasihi Tuhan, maka setiap proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah untuk kebaikan kita, untuk membawa kita ke level yang lebih tinggi. Jadi jangan pernah kecewa dengan Tuhan, karena semua itu untuk kebaikan kita. Sekalipun terasa pahit seperti obat, di balik kepahitan ada dampak yang luar biasa bagi kesehatan kita. Demikian juga dengan proses kehidupan yang pahit akan memberi dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita, sehingga kita bisa semakin mengepakkan sayap iman kita dan terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Percaya, ketika Tuhan memulai sesuatu di dalam kehidupan kita, pasti Tuhan akan menyelesaikannya dengan sempurna, dan Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kuncinya cuma satu, berjalan bersama Tuhan, Sang Pemandu kehidupan. Selesaikan bagian kita, yaitu mengasihi Tuhan dan percaya kepadanya, maka Tuhan akan menyelesaikan bagiannya. Dan pada waktunya kita akan melihat lukisan kehidupan kita begitu indah, dipandu oleh Sang Maestro kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Dan ingat saudara, tidak ada kata terlambat. Apapun keadaan saudara hari ini, seburuk apapun keadaan saudara, baik itu masalah bisnis, kesehatan, rumah tangga, atau keuanganmu, jika saudara percaya, serahkanlah lukisan kanvas kehidupanmu kepada Tuhan. Biarlah Dia berkarya, menorehkan lukisan yang indah dalam hidupmu. Coretan-coretan yang salah diperlengkapi dan diubah menjadi coretan-coretan yang indah, dan Tuhan akan bekerja atas nama saudara. Dengar saudara, saat ini Tuhan sedang menunggu kita menyerahkan kanvas kehidupan kita, maka Tuhan akan bekerja membangun karakter kita, mendidik kita, dan memperkuat iman kita masuk dalam musim berikutnya, sehingga Tuhan bisa menjawab doa-doa kita. Rangkullah Tuhan pada musim kehidupanmu saat ini. Percayalah kepada Tuhan, minta hikmat dan kekuatannya agar kita bisa menabur yang baik dan menuai yang baik di setiap musim kehidupan kita. Sebab kerinduan Tuhan adalah memberikan masa depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tapi sayang, kita sering merasa tidak ada harapan karena kita menunggu sekian lama, tidak ada jawaban atas doa-doa kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin hal ini sebagai dampak atau tuaian dari kehidupan musim sebelumnya, sehingga kita masih mengalami musim yang kelam. Memang menunggu itu tidak enak, tetapi percayalah, di tengah kesulitan kita, Tuhan bisa membuat jalan yang baru, yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai pada padang belantara. Tuhan sanggup membuat terobosan dalam hidup kita. Karena itu, tetaplah setia dan mempercayai Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan kesetiaan kita. Tuhan akan menghargai dan mempercayai kita dengan perkenanannya, bahkan dengan percepatannya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahun 2026 kita lukis kanvas kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, Engkau adalah pelukis yang sejati di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah Engkau memberikan kekuatan kepada mereka untuk mereka boleh menyerahkan kanvas kehidupan mereka kepadamu Tuhan. Sehingga bersama-Mu Tuhan, 2026 menjadi tahun kemenangan bagi kami, tahun berkat, tahun kemuliaan bagi nama-Mu, sehingga tahun 2026 boleh menjadi tahun yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap pribadi ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.